Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat dan bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kali ini kita bahas mengenai bagaimana perkembangan politik hukum di Indonesia. Saya ingin mengawali dari latar belakang atau di mana suatu kebijakan hukum pertama kali dilakukan ya, kita sebagai negara yang merdeka, yaitu pada tahun 1945, di mana bahwa membicarakan politik hukum itu berkaitan sekali dengan hukumnya tentunya, karena memang objek dari politik hukum itu ya hukum itu sendiri, bahwa hal yang dilakukan oleh pemerintah kaitannya dengan politik hukum, apa yang diinginkan oleh pemerintah terhadap hukum dalam rangka menjalankan pemerintahan, kita bisa telusuri bagaimana keputusan yang diambil oleh pemerintah walaupun pemerintahan belum terbentuk, yaitu pada tahun 1945, tepat pada hari kemerdekaan Republik Indonesia itu, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Mengapa saya ingin memulainya dari sana? Bahwa karena di sanalah kemudian satu pilihan kebijakan hukum diambil, yaitu adanya proklamasi, gitu ya. Bahwa adanya proklamasi. Proklamasi itu sendiri bisa dijadikan sebagai rujukan bahwa secara politik ya, itu menandakan bahwa kita telah merdeka. Dengan apa? Dengan deklarasi itu, deklarasi kemerdekaan, di mana saat kemerdekaan, saat 17 Agustus 45 itu ya, telah ada beberapa peristiwa-peristiwa sebelumnya di mana dua wilayah ya di Jepang telah dibombardir oleh sekutu, yang kemudian itu menyebabkan Jepang menyatakan menyerah dan ada kekosongan kekuasaan di negeri Nusantara itu. Maka Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sebelum kemerdekaan itu dideklarasikan, telah ada beberapa aktivitas yang secara ketatanegaraan juga perlu menjadi perhatian, yaitu bahwa para founding fathers negara kita telah menyusun rencana bagaimana hukum yang akan dibangun di Indonesia, yaitu dengan penyusunan ya naskah undang-undang dasar ya, yang disusun oleh beberapa tim dari BPUPKI menjadi PPKI ya, sehingga pada 8 Agustus kemudian hasil rumusan-rumusan diskusi panjang para founding fathers menetapkan bahwa 18 Agustus menjadi suatu hari yang menjadikan hukum itu betul-betul dapat terwujud, yaitu dengan pengesahan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, tepatnya 18 Agustus. Dengan penetapan Undang-Undang Dasar yang berisi pembukaan dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar, itu memberikan semacam makna bahwa cita-cita inilah yang akan dibangun oleh para founding fathers dengan rumusan-rumusan pasal yang ada di dalamnya. Terlepas apakah rumusan pasalnya pada saat itu sudah baik atau tidak, apakah sudah sesuai tidak dengan hukum yang diinginkan yang sesungguhnya. Tetapi dapat kita lihat bahwa
lewat beberapa diskusi para penyusun Undang-Undang Dasar, 18 Agustus itu menjadi suatu momen bahwa hukum yang kemudian dipilih, norma yang dipilih dalam Undang-Undang Dasar, dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar, demikian itu. Ya mau tidak mau, karena pilihan hukumnya adalah demikian, ya itu harus dihargai dan harus dilaksanakan. Apalagi isi Undang-Undang Dasar itu yang penyusunannya sangat cepat dan melalui diskusi panjang, ada hal-hal yang barangkali memang setelah dikaji lebih dalam, barangkali apakah sesuai tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan atau sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Tetapi dalam Undang-Undang Dasar itu, terutama dalam pembukaan, itu di dalamnya berisi ide, bahwa ide atau cita hukum, bahwa hukum kita itu menginginkan suatu norma, suatu kebijakan, suatu aturan yang tujuannya dari situ. Maka pembukaan, orang sering menyebutkan bahwa pembukaan itu berisi tujuan dari hukum dan tujuan dari negara, dibentuknya negara. Setidaknya ada 4 tujuan negara yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu ikut terlibat perdamaian dunia, memajukan kesejahteraan umum, menjalankan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah. Lah, itulah kemudian karena ada tujuan begitu, maka ya segala upaya untuk mencapai tujuan-tujuan harus dilakukan oleh pemerintah, untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Ada satu hal yang menarik, dalam salah satu isi Undang-Undang Dasar, dalam aturan peralihan, bahwa peraturan yang sudah ada dan sudah berlaku itu tetap akan dinyatakan berlaku sebelum dibuat aturan yang baru. Yang ini menandakan bahwa beberapa hukum atau kodifikasi hukum yang telah terjadi atau telah dilaksanakan atau telah berlaku dalam beberapa waktu sebelum Indonesia merdeka, yaitu Undang-Undang KUH Dagang, KUH Pidana, dan KUH Perdata, dinyatakan berlaku sebagai upaya untuk penyeragaman sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Karena memang Indonesia belum memiliki suatu tatanan hukum yang bersifat nasional, tatanan hukum yang masih ada sampai Indonesia dinyatakan merdeka masih bersifat kedaerahan, karena memang sifatnya adat istiadat dan masing-masing daerah memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Maka dengan adanya klausul bahwa dalam aturan peralihan, sebelum ada peraturan yang baru, peraturan yang lama masih tetap diberlakukan, itu seakan-akan memang kita sedang menggabungkan, karena memang tidak semuanya berlaku, tidak semuanya diatur dalam beberapa kitab undang-undang yang diberlakukan pada masa penjajahan Hindia Belanda. Karena pada awalnya memang itu berlaku bagi orang Eropa semata, kemudian diperluas dan termasuk diberlakukan bagi kita orang Bumi Putra, penduduk asli Nusantara ini. Lah, itu seakan-akan menggabungkan antara sistem hukum agama yang telah dibangun kepercayaan oleh warga masyarakat Indonesia dengan sistem kodifikasi, unifikasi hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana yang dibangun oleh penjajahan Belanda. Termasuk hukum adat yang telah dilestarikan oleh masyarakat. Nah, setidaknya ada 3 tradisi
tradisi positivisme hukum, tradisi hukum adat, dan tradisi hukum agama. Karena memang masyarakat Indonesia itu memerat kuat keyakinan dan agama yang sudah ada. Nah, itu hal pertama yang kemudian juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Lama. Ya, dalam pemerintahan Orde Lama, bahwa pilihan hukumnya ya kita pakai asas korrespondensi. Sistem hukum yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia, mencoba ya mau tidak mau menyesuaikan dengan sistem hukum yang dibangun oleh Belanda. Ya, walaupun kalau kita tarik sistem hukum buatan Belanda itu juga tidak lepas dari Prancis dan hukum Romawi, di mana bahwa negara diberi amanah untuk membuat suatu unifikasi hukum yang itu menjadi dasar hukumnya dalam penerapannya hukum di suatu negara. Itu bagian pertama. Bagian kedua, dalam pemerintahan Orde Lama, rezimnya Soekarno, bahwa ada dinamika politik yang mau tidak mau kita harus juga tidak bisa dilepaskan dari politik Indonesia, yaitu adanya beberapa perubahan Undang-Undang Dasar. Ya. Undang-Undang Dasar 45 yang berlaku dari 18 Agustus itu tidak lama juga, pada tahun 49 harus diganti menjadi Undang-Undang RIS, sehubungan ya adanya dinamika politik antara Indonesia dengan Belanda. Yaitu yang awalnya sudah menjadi negara kesatuan berubah menjadi negara serikat, yaitu dengan ditetapkannya menjadi Undang-Undang RIS. Itu pun juga tidak berlangsung lama. Undang-Undang RIS ya hanya berlaku 1 tahun saja. Pada tahun 50 ya lewat konsolidasi nasional kemudian berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Cuman itu lebih menjadi kekuatan hasil penyusunan kita sendiri, bukan karena dinamika dengan pemerintahan atau penjajahan Belanda. Lalu undang-undang sementara itu juga tidak berlaku lama, tahun 50 sampai 59. Di tahun 59 itu ditandai dengan adanya dekret presiden bahwa ada beberapa amanah dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 yang tidak kunjung dapat diwujudkan. Apa saja itu? Bahwa diamanahkan Badan Konstituante ya, yang harus menyusun konstitusi, karena disebut sementara, yang harus menyusun konstitusi tidak kunjung bisa menyelesaikan konstitusi itu. Akhirnya dekret presiden muncul. Tentu ada dinamika di dalamnya ya, bahwa dekret presiden kemudian memunculkan beberapa, setidaknya 3 hal ya yang dimunculkan dalam dekret presiden. Satu, bahwa membubarkan konstituante, artinya bahwa lembaga legislatif kita itu dulunya bernama konstituante dalam Undang-Undang Dasar sementara, dibubarkan. Yang kedua, yaitu kembali pada Undang-Undang Dasar yang disusun pada tahun 45, yang berlaku tahun 45. Yang ketiga, yaitu pembentukan MPRS dan DPA, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan Dewan Pertimbangan Agung, sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Dasar. Nanti yang akan menjadi menyusun menetapkan Undang-Undang Dasar ya Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan komposisi yaitu anggota partai politik dan golongan-golongan kan gitu. Nah, itu juga tidak bisa dilepaskan bahwa pilihan hukum Soekarno juga yaitu dengan dekret presiden, walaupun itu tidak masuk dalam suatu bentuk hukum secara formil ya, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan peraturan presiden ya, tetapi itu hanya semacam keputusan politik saja. Dan
Pernah ada presiden lain yang coba melakukan hal yang sama, mengeluarkan dekret, cuman karena tidak didukung oleh kekuatan politik dan kekuatan persenjataan, dalam arti kekuatan ABRI, angkatan bersenjata, juga tidak bisa berjalan mulus seperti halnya dekret presiden yang dilakukan oleh Soekarno. Lah, itu bagian yang tak terpisahkan bahwa politik hukum, bahwa keputusan pemerintah untuk menetapkan suatu hukum yang akan berlaku suatu negara dengan mempertimbangkan kondisi sosial politik, sosial ekonomi, memperhatikan kondisi bagaimana masyarakat yang ada di saat itu sangat mempengaruhi sekali terhadap suatu keputusan politik. Ya, tentu ketika sudah berganti menjadi undang-undang dasar, maka sistem yang dibangun, sistem politiknya, bentuk pemerintahannya, bentuk negaranya juga berubah. Yang awalnya serikat ya menjadi kesatuan lagi, kan begitu. Dari presidensil, dari parlementer menjadi presidensil. Nah, itu satu hal yang menjadi pilihan hukumnya oleh pemerintah, dan itu tidak lepas dari bagaimana kondisi sosial dan kondisi sosial politik yang terjadi di saat itu. Ya. Dan termasuk bahwa kalau bicara dikaitkan dengan kekuasaan negara, bahwa pengadilan dan kejaksaan di waktu itu juga masih berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kalau kita ingin lihat bagaimana kemudian kemerdekaan peradilan, bagaimana penegakan hukum, ya itu kan tidak lepas dari bagaimana berfungsinya lembaga kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, gitu ya, dan lembaga pengadilan sebagai penentu keputusan bersalah tidaknya dan perwujudan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, itu kondisi pada Orde Baru. Pada Orde Lama. Jadi di zaman pemerintahan Soekarno, dinamika pilihan hukum yang dibangun ya demikian, yaitu ya dengan mengadaptasi sistem hukum masa kolonial, ya termasuk dinamika politik yang terjadi, termasuk perubahan undang-undang dasar RIS, undang-undang dasar sementara, dan undang-undang dasar tahun 45. Kita coba lihat bagaimana pada masa Orde Baru, masa pemerintahan Soeharto. Ya, apa sisi politik hukumnya? Bahwa bagaimana kemudian pemerintah memainkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan tadi itu. Bahwa ada harapan-harapan yang hendak ingin dicapai, tentu tidak lepas dari hal yang pertama tadi saya sampaikan, bahwa ada idenya, ada cita hukum yang hendak diwujudkan dalam pembukaan. Dan itu kemudian melahirkan keputusan-keputusan, regulasi-regulasi, di mana regulasi itu kemudian juga menjadi alat bagi pemerintah untuk menerapkan gagasan-gagasan dan kepentingan-kepentingan yang ada dalam pemerintahan itu sendiri. Semoga bermanfaat.